Oke, di video kali ini kita akan bahas soal USN Fisika Kabupaten ya untuk SMA tahun 2024. Soal pertama kita punya tinjaulah sebuah balok diam bermassa 10 kg, kemudian balok tersebut didorong dengan gaya 200 Newton. Tetapi balok tersebut tetap diam. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesekan statis mu s, maka pada sistem tersebut gaya geseknya sama dengan berapa Newton. Nah, ketika balok ini didorong dengan gaya 200 Newton, balok tetap diam ya. Artinya di sini kita bisa dapatkan bahwa sigma F ya itu sama dengan 0 ya. Dan gaya yang bekerja dalam balok ini, pertama karena si F didorong ke arah X positif, maka kecenderungan benda itu bergerak A di sini ya, maka gaya geseknya melawan. Maka ini adalah F gas. Sehingga sigma F-nya adalah F dikurang dengan F gas itu sama dengan 0 ya. Karena dia masih tetap diam. Maka di sini kita dapatkan F gas itu sama dengan F. Dalam hal ini F-nya adalah 200 Newton, maka F gas juga 200 Newton. Jawabannya adalah 200 Newton. Berikutnya, kita punya dua buah bola identik dilepaskan dari ketinggian yang sama, namun bola pertama diberikan kecepatan horizontal awal sebesar V. Sedangkan bola kedua tidak. Diketahui bahwa bola pertama mengenai batu setinggi 5 meter yang berada pada jarak D dari titik awal. Sedangkan bola kedua terdengar mengenai tanah beberapa saat kemudian. Jika diketahui bahwa G D kuadrat bagi V kuadrat sama dengan 20, maka ketinggian awal bola kedua adalah berapa meter? Kira-kira kita bisa ilustrasikan gambar itu seperti ini ya. Misalkan kita punya dua buah bola di sini, ya, bola pertama, bola kedua, dia misalkan punya ketinggian Y di sini dari lantai misalkan. Nah, terus bola pertama itu diberikan kecepatan awal ya sebesar V. Nah, kira-kira seperti ini, kecepatan V. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Dia mengenai bola, mengenai batu setinggi 5 meter ya. Artinya kita bisa dapatkan bahwa tingginya misalkan kita S ya, dimana S itu adalah 5 meter. Nah, kita bisa hitung bahwa diberikan informasi di soal tinggi 5 meter yang berada pada jarak D ya. Berarti kita bisa dapatkan jaraknya horizontalnya itu D. Kira-kira seperti ini. Maka dengan menggunakan GLBB kita bisa dapatkan bahwa Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau kita pengen cari waktu, itu bisa kita kalikan 2Y bagi G ya. Ini bisa kita ubah menjadi 2Y bagi G sama dengan T kuadrat. Maka untuk cari T itu sama dengan akar 2Y dibagi G. Di mana Y itu dalam hal ini ya adalah Y dikurang H, Y kurang S ya. Maka kita bisa dapatkan di sini T sama dengan akar gitu ya, Y dikurang dengan S dibagi dengan G ya. S kan 5 meter nanti. Itu adalah persamaan kita pertama kita. Persamaan kedua adalah untuk yang mendatar itu kita gunakan GLB ya. GLB, gerak lurus beraturan. Di mana D itu sama dengan V kali T. Dan kita bisa dapatkan bahwa T itu sama dengan D bagi V. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa samakan ya, karena juga menentukan waktu di sini. Sehingga kita dapatkan D bagi V itu sama dengan akar ya. Ini harusnya ada 2 ya. Kan 2Y gitu ya. 2 Y gitu ya. Ini kita tutup. Y kurang S dibagi dengan G. Nah, berikutnya kita bisa hilangkan akar di ruas kanan ya. Maka kita dapatkan D kuadrat dibagi dengan V kuadrat ya. V kuadrat. Nah, sama dengan 2Y kurang S dibagi dengan G. Nah, G kita bisa kalikan, dapatnya adalah G D kuadrat V kuadrat. Terus kita bisa dapatkan di sini 2. Terus kita bagi 2 ya. Ini kan nanti jadi 2 Y kurang S. Terus 2 kita hilangkan, maka ini jadi setengah. Dan 2 habis di sini gitu ya. Yang kita cari adalah Y kan, ketinggian awal. Makanya kita bisa dapatkan, kalau bisa kita tulis di sini, Y itu sama dengan S ditambah dengan setengah
G D kuadrat V kuadrat, di mana G D kuadrat V kuadrat itu nilainya adalah 20. Maksudnya nilai ini ya, kita dapatkan 5 ditambah dengan setengah kali 20. Kita bisa dapatkan 5 ditambah 10 itu sama dengan 15 meter. Jawabannya adalah 15 meter. Sebuah silinder A berada di atas bidang miring balok B, seperti ditunjukkan pada gambar. Jika gaya gesek antar semua permukaan diabaikan, kemiringan balok alfa 30 derajat, dan agar balok B dipercepat sebesar 2 meter per second, maka percepatan gerak silinder A sama dengan berapa meter per second ya. Kira-kira bisa kita gambarkan ilustrasi dari pergerakan dari baloknya itu seperti ini ya. Misalkan di sini kita bisa punya bentuk dari baloknya, terus dia punya kecepatan adalah 2 meter per second ya. Kira-kira kita punya di sini percepatannya adalah AB, yang besarnya AB itu adalah 2 meter per second kuadrat. Terus di sini kita punya alfa ya, di sini punya alfa. Terus kita bisa tahu bahwa percepatan dari si silinder itu arahnya ke bawah ya. Ini percepatan dari silinder. Makanya kita bisa dapatkan di sini ya, besar dari nilai A dan juga AB gitu ya, seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan percepatannya pertama AB ke sini ya. Terus AA di sini, dan kita tahu besar sudut alfa itu ada di sini ya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Maka kita bisa dapatkan bahwa tan dari alfa kan itu sama dengan bagian depan bagi samping ya. Bagian depannya itu adalah AA, bagian sampingnya adalah AB. Maka kita dapatkan di sini AA ya dibagi dengan AB. Maka kita bisa dapatkan bahwa AA itu sama dengan AB tan alfa gitu ya. Karena di sini disampaikan bahwa alfanya adalah 30 derajat, maka kita bisa dapatkan AA itu adalah 2 dikali dengan tan 30 derajat ya. Ini kan nilainya itu lebih kurang adalah 1,2 meter per second kuadrat ya. Teman-teman bisa dapatkan tan 30 derajat itu menggunakan sin 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat ya. Seperti itu. Berikutnya, sebuah kendaraan melintasi jalanan berbentuk setengah lingkaran berjari-jari R besar 160 cm selama 10 detik. Jika gaya gesek udara diabaikan, maka kecepatan rata-rata kendaraan selama menempuh lintasan itu adalah titik-titik cm per second ya. Nah, di sini kita bisa buat ya, bentuk lintasannya itu adalah setengah lingkaran. Nah, di sini kira-kira oke. Terus kita bisa dapatkan kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Nah, terus dia punya jari-jari gitu ya. Nah, ini jari-jarinya adalah R, di mana R-nya itu adalah 160 cm gitu ya. Nah, titik awal misalkan di sini titik A ya, terus di titik akhirnya titik B. Ini awal dan ini akhir. Maka di sini kita ingin mencari berapa kecepatan rata-rata gitu ya. Dan kita tahu bahwa selama melintas si benda itu berpindah ya sejauh diameternya gitu ya. Dimana kita bisa dapatkan kecepatan rata-rata itu. Kita bisa timbulkan di sini V vektor rata-rata itu adalah perpindahan dibagi dengan waktunya gitu ya. Perpindahan dari titik akhir ke titik awal itu sama dengan diameternya atau 2 kali jari-jari dibagi dengan waktu ya. Dalam hal ini nilainya adalah 10 detik gitu ya. Maka kita bisa dapatkan 2 dikali dengan 160 ya dibagi dengan 10. Kita bisa eliminasi 10 di sini. 0, 2 kali 16 itu adalah 32 cm per second. Karena diminta dalam cm per second, maka tidak usah kita rubah ke dalam meter per second lagi ya. Maka jawabannya adalah 32 cm per second. Berikutnya, seorang bermassa 80 kg melompat dari ketinggian 1 meter dan ia lupa menekuk lututnya pada saat mendarat. Tubuhnya mengalami perlambatan pada jarak 1 cm. Gaya total yang ia rasakan pada kakinya selama perlambatan adalah titik Newton ya. Kira-kira kita bisa gambarkan ilustrasi dari seseorang yang melompat ya dari ketinggian H, yaitu adalah 1 meter.
Kita bisa bikin di sini adalah lantai permukaan gitu ya. Di sini ada seseorang yang melompat dari ketinggian 1 meter di sini. Nah, berikutnya ini adalah posisi ketika dia mendarat ya, dan dia lupa bahwa menekuk lututnya ya, dan dia mengalami perlambatan, yaitu adalah sebesar 1 cm ya. Kira-kira untuk gambar kedua seperti ini. Ini ada gaya yang dirasakannya, yang dirasakan oleh kaki F, dan ini adalah jaraknya gitu ya, S. Nah, pada saat dia mendarat, kita bisa tahu kecepatannya menggunakan kekal energi ya, dimana pada saat awal dia punya mgh ya, dan pada saat mendarat dia punya setengah mv kuadrat. M bisa kita eliminasi, kita dapatkan di sini v-nya adalah akar dari 2gh. Itu adalah kecepatan saat dia mendarat gitu ya. Kita bisa ketahui bahwa H sama dengan 1 meter, terus dia mengalami perlambatan dengan jarak 1 cm gitu ya. Kita bisa gunakan dengan konsep usaha ya, di mana usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial. Nah, usaha dalam hal ini adalah gaya total ya, dikali dengan jaraknya, sama dengan di sini kita bisa dapatkan perubahan energi kinetik awal ya, karena dia pada saat awal tidak ada, maka ini sama dengan 0 ya. EK 0, ini nanti 0 dikurang dengan EK aksen gitu ya, ditambah dengan ketinggiannya gitu ya. Pada saat mendarat, di sini kita bisa tahu bahwa pada saat mendarat dia 0, tapi dia mengalami penekukan pada kakinya, besarnya adalah mgs gitu ya. Berikutnya kita bisa dapatkan di sini persamaan, yaitu adalah min fs sama dengan min ek aksen kurang mgs gitu ya. Kita bisa kalikan negatif pada ruas kiri dan ruas kanan, maka kita dapatkan fs sama dengan ek aksen ditambah dengan mgs gitu ya. Nah, ek aksen itu kan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan mgs. V kuadratnya adalah 2gh. Kita dapatkan di sini setengah m kali 2gh ditambah dengan mgs ya. 2 nanti habis, kita dapatkan mgh ditambah dengan mgs ya. Maka fs di sini sama dengan mgh ditambah dengan mgs. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan hubungan dari gaya tersebut ya. Jadi kita bagi s di kedua ruas, maka kita dapatkan f sama dengan mg ya, h bagi s terus ditambah dengan mg gitu ya, karena s bagi s sama dengan 1. Atau kita dapatkan f itu sama dengan mg, kita keluarkan h bagi s ditambah 1. Nah, teman-teman tinggal substitusikan nilainya. Ini akan diperoleh bahwa f nya itu adalah 79184 ya Newton. 79.184 Newton.